Selamat sahabat bayi kita semuanya. Kesaksian saya pada saat ini dimulai saat saya hamil anak ketiga di usia kandungan yang 5 bulan. Saat itu 2 tahun yang lalu berita tentang COVID sudah mulai mengendor dan tidak berada di pada puncak memanasnya COVID. Kami tinggal di sebuah kabupaten di mana jumlah penduduknya dan kebanyakan penduduknya tinggal dikelilingi oleh perkebunan sawit. Suatu waktu anggota menyarankan supaya kita beribadah secara offline karena beritanya sudah mulai menurun. Dan setelah konfirmasi dengan semua anggota, akhirnya kami memutuskan supaya kita berbakti di alam dengan pola tetap menjaga jarak. Setelah acara ini berjalan dengan baik, maka kami pun kembali dengan sukacita. Tetapi hal yang di luar dugaan kami terjadi. Setelah 2 hari, hampir 80% anggota mulai merasakan demam, hilang penciuman, lemas, dan batuk-batuk. Tetapi mereka tidak mau memeriksakan diri ke pihak kesehatan, semuanya tetap berada di rumah, mereka mandiri, dan mereka mengobati segala keluhan-keluhan sendiri di rumah. Sampai hal terburuk pun terjadi, yaitu seorang bapak yang menjadi pionir gereja itu mengalami perdarahan di otak. Lalu suami saya dan anggota keluarga membawa bapak ini ke rumah sakit. Tapi sampai di rumah sakit, diadakan pemeriksaan sesuai dengan prosedurnya, yaitu pemeriksaan COVID. Dan ternyata bapak ini positif. Akhirnya perdarahan di otak tidak dilanjutkan, tetapi penanganan COVID yang terus dilanjutkan oleh dokter. Bapak ini tidak bisa bertahan dan akhirnya meninggal. Dalam acara pemakaman, suami saya meminta saya sebagai koordinator untuk memegang HP selama acara pemakaman. Karena para anggota dan tetangga sudah merasa ketakutan. Jadi mereka juga dalam masa pemulihan kesehatan. Akhirnya saya memberanikan diri mengatakan kepada suami saya bahwa saya siap untuk ikut ambil bagian dalam memegang kamera. Setelah itu saya masuk ke dalam kamar dan kembali saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, kalau nantinya saya sakit, maka biarlah Engkau yang menyelamatkan saya. Benar sekali, setelah 2 hari acara pemakaman tersebut, kami sekeluarga mulai merasakan perasaan yang tidak mengenakan. Kami mulai merasakan demam, hilang penciuman, lemas, dan batuk-batuk. Lalu malam itu saya tidak tidur karena harus menjaga 2 anak saya di usia 9 tahun dan 7 tahun. Saya kasih mereka minum air hangat per 2 jam. Kemudian saya mulai pijit dan saya kasih terapi uap. Besok paginya saya kasih makan dan minum beberapa vitamin. Dan puji Tuhan, mereka sudah boleh bermain di sore hari bersama teman-temannya di halaman rumah kami. Tinggallah saya dan suami yang harus berjuang untuk melawan si COVID ini. Berkat doa dan dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabat yang mengasihi kami, akhirnya kami terus berjuang lewat makanan, minuman, terapi uap, dan obat-obat alami lainnya yang kami boleh gunakan. Berangsur-angsur kami boleh merasakan pemulihan. Satu kesaksian yang saya boleh sampaikan bagi kita pada saat ini adalah selama masa pemulihan ini, karena saya dalam masa kehamilan, saya tidak menggunakan 1 butir
obat atau vitamin pun untuk masa pemulihan ini. Tapi saya boleh merasakan bagaimana ada satu kuasa yang sangat dahsyat yang boleh saya pakai untuk melawan penyakit ini. Yang menjadi motivasi bagi saya adalah kepada kita pada saat ini, biarlah kita yang memiliki masalah, beban, dan persoalan, mari datang kepada Tuhan. Jangan biarkan kita jauh darinya, tapi kita datang mendekat, menyampaikan semua beban-beban dan keluhan kita. Dan Dia yang pemberi kekuatan, pemberi semangat, Dia akan menguatkan kita. Biarlah Tuhan yang selalu senantiasa menolong, sebagaimana kami boleh merasakan kebaikan dari Tuhan. Anak kami sehat lahir setelah 3 bulan berikutnya, tidak ada keluhan dari dokter, dan puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin.